Oke, kita akan bahas soal tutorial 8. Jangan lupa Sabtu depan kita KBF 3 ya. Oke. Nomor 1A dulu. Jika fxy menuju L ketika xy mendekati titik AB sepanjang setiap garis yang melalui titik AB, maka limit ini sama dengan L. Betul, salah? Coba ditebak aja. Nggak ada. Siapa aja yang kira-kira Anda tahu, nebak? Betul tidak? Amelia, benar nggak? Saya sih betul, Pak. Kamu betul. Alicia, betul tidak? Betul, Pak. Hah? Betul. Betul. Masa betul? Nggak boleh, ini salah ya. Karena apa? Kalau limitnya sama dengan L, itu harus berlaku untuk semua titik XY yang mendekati AB sepanjang jalur manapun. Nggak cukup hanya garis lurus. Kan di kuliah yang limit, itu contoh terakhir, sepanjang garis manapun limitnya ada, tapi sepanjang parabola dia nggak ada. Nah, jadi nggak cukup sepanjang setiap garis ini. Jadi ini salah ya. Harus sepanjang setiap kurva, itu termasuk garis yang melalui AB. Oke, oh ya, saya crop dulu ya, supaya bisa dijawab di sini, OneNote. OneNote. Tolong kalau tulisannya terlalu kecil, ada yang terlalu kecil, lapor ya. Jadi ini tadi salah ya, nomor 1 ini salah. Karena ini harusnya setiap kurva yang mendekati atau setiap jalur yang mendekati titik AB. Oke, kurva-kurva ketinggian permukaan ini merupakan elips. Coba kita lihat persamaan kurva ketinggiannya. Bentar, ini agak ketebalan. Ini persamaan kurva ketinggian gitu ya, PKK. Itu setnya kita ganti dengan K. X kuadrat min 4Y kuadrat ditambah 9K kuadrat sama dengan 0. Atau apa? Ini yang saya pindahkan ke belakang jadi 4Y kuadrat min X kuadrat sama dengan 9K kuadrat. Atau Y kuadrat atau minus, bolehlah ini di depan. 9K kuadrat ditambah Y kuadrat. Saya bikin ruas kanannya 1. 9K kuadrat dibagi 4. 4 jadi ke bawah kan. Merupakan elips, salah ya. Ini merupakan hiperbola. Oke. Kemudian limit ini turunan parsial ke X. Oh ya, beberapa soal memerlukan hitungannya pakai definisinya. Coba kita lihat. Turunan parsial ke X itu kayak limit 1 per ubah aja. Kalau saya punya, coba kalau 1 per ubah untuk fungsi 1 per ubah, saya review dikit. Jadi Y sama dengan Fx gitu ya. Maka F aksen X, ini nanti adalah limit H mendekati 0, Fx tambah H min Fx dibagi H. Tapi ada juga pola yang gambarnya seperti ini, rumus yang lain. Ini saya nyamain sana ya. F aksen A. Ini ya, di titik tertentu. Ya, di titik X boleh, ini di titik A itu. Nah, ini X.
Bisa juga rumusnya X mendekati A. Jadi F aksen A, rumus lainnya adalah limit. Kalau ini tadi H-nya mendekati 0, H-nya tuh ini. Sorry, itu bukan B, H. Kalau H mendekati 0, itu artinya X-nya mendekati A, gitu ya. Kalau H-nya mendekati 0, X mendekati A. Jadi ini bisa diganti X mendekati A. A tambah H mana? A ditambah H itu jadi Fx. Min FA titik tetap dibagi H, gitu ya. Nah, turunan parsial sama aja. Turunan parsial terhadap X, Y-nya konstan. Jadi ini sama dengan limit X mendekati A, gitu. Ya sama aja ini. F apa? Ngikuti ini. Gitu ya. Fx cuma ada Y-nya. Sorry. Sebentar. Ya betul. Fx, Y-nya selalu B. Dikurangi F A, B. Bedanya gitu. X min A ya. Sorry, ini bukan H. Nggak ada H di sini. H-nya ini. X kurangi A. Itu sama aja turunan parsial tuh. Karena salah satu variabelnya konstanta. Ini B, bukan H ya, B ya. Ini juga B. Nah, gitu, sama aja. Jadi ini betul ya. Betul. Ini tadi salah. Ini nanti saya lewat. Karena nanti ada soal yang menjawab sendiri ini. Rasanya di bawah. Oke. Ngabsen dulu sampai situ. Abigail, ada? Ada, Pak. Priscilia. Octavia. Ada, Pak. Elizabeth. Pravi Davianti. Ada, Pak. Winnie. Ada, Pak. Almira. Ada, Pak. Ivana. Ada, Pak. Ignatius. Gilbert. Ada, Pak. Oke. Kalau nggak paham nanya ya. Oke, saya hapus dulu, mau ke nomor berikutnya. Ini udah nomor ini 3. Nomor G udah dibahas di buku, di slide ya, jadi nggak saya bahas lagi. Oke, kita lihat yang ini. Nah, ininya jadi tinggiin hurufnya. Jelek. Oke. Ini tadi kok sama? Oh, udah ya. Nomor D tadi udah ya. Oh ya, udah nomor D. Nomor E. Jika F terdefinisi di AB, maka F tidak mempunyai turunan parsial di titik tersebut. Coba kita lihat. Do F do X itu isinya apa? Limit kayak turunan ke X saja ya, fungsi satu peubah, cuma yang Y-nya konstan gitu ya. Ada embel Y-nya. Di titik A, B itu sama dengan limit A mendekati 0, F. Ininya, jangan X kalau ininya. Kalau ininya X, ya ininya X, tapi ini A. Tambah H, B, in F A, B, dibagi H. Nah, jika F tidak terdefinisi di AB, berarti ini nggak ada nilainya. Ya ini tidak bisa ya. Jadi, betul ya. Tidak punya turunan parsial, wong ininya nggak ada. Tidak terdefinisi di AB, maka F tidak mempunyai turunan parsial. Baik DF, do F, do X, ataupun do F, do Y,
memerlukan ini kan di hitungannya. Jadi ini betul gitu ya. Tidak ada fungsi yang memenuhi syarat ini. Nah, ini pakai apa ya menjawabnya? Coba kita lihat. Saya buka sebentar teorinya. Supaya terlihat di diktatnya. Bentar, saya buka dulu. Ini turunan parsial. Turunan parsial. Ada teoremanya. Nah, ini nih. Teorema Clairaut atau bacanya susah. Misal F terdefinisi pada sebuah cakram D dengan pusat AB. Ya, bayangkan yang lingkaran pusat AB itu ya. Bila Fxy dan Fyx kontinu, maka mereka haruslah sama. Ya. Kita terapkan di soal ini. Nih. Ini kontinu enggak? Kontinu sebagai komposisi. X kali Y polinom 2 peubah. Ini. X kali Y polinom 2 peubah kontinu. Sin kontinu. Komposisi kontinu dan kontinu. E pangkat X jelas kontinu. Jadi dia kontinu. Ini salah, sorry. Tolong dikoreksi. Yang ininya. Turunannya maksud saya. Ini susah nulis di sini saya. Ini artinya turun ke Y, kemudian turun ke X. Yang ini harusnya turun ke X, kemudian turun ke Y. Kalau nggak sama aja dong gitu ya. Ini harusnya do 2F, nulisnya do Y, do X. Jadi turun ke X dulu. Nah, oke, yang kedua ini juga fungsi kontinu. Jadi saya punya di sini, ini ganti ya tadi menjadi do Y, do X. Turun ke X dulu baru turun ke Y gitu ya bacanya kalau yang itu. Nah, kita lihat di sini do 2F, do X, do Y, do 2F, do itu. Ini dua-duanya kontinu ya. Dua-duanya kontinu. Katanya kalau kontinu, kalau fungsinya beres, menurut teorema ini kan, bila kontinu harus sama. Harus sama. Di sini beda kan? Di soal ini beda. Ini E pangkat X tambah cos XY. Ini berarti tidak ada fungsi dua peubah yang memenuhi kayak ginian. Turunan parsial keduanya kontinu tapi berbeda. Itu tidak ada. Karena menurut teoremanya kalau ini kontinu, pasti harus sama. Kalau nggak sama, ya fungsinya nggak ada yang kayak gitu. Oke, paham ya? Kalau nggak paham, nanya. Oke, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Yang bagian E, Pak. Itu kenapa tidak mempunyai turunan parsial ya, Pak? Ini turunan parsialnya saya hitung. Turunan parsial adalah ini, betul? Definisinya ya. Nah, dia gimana bisa ada nilainya kalau ininya tidak terdefinisi? Oh. Nggak bisa dihitung kan? Boro-boro ada, nggak bisa dihitung gitu. Tapi Pak, saya nyari gitu di internet katanya ada fungsi X pangkat 3 min Y pangkat 3 per X kuadrat tambah Y kuadrat itu ada turunan parsialnya, Pak. Sebentar. Oh ya, ada ya? Enggak. Tadi fungsinya apa? X pangkat 3 minus Y pangkat 3 per X kuadrat tambah Y kuadrat. Per X kuadrat minus Y kuadrat di titik 00. Iya. Turunan parsialnya ada? Kata di internet sih gitu, Pak. Enggak ada. Enggak ada ya, Pak. Oke, Pak. Saya mau plot pakai Maple nih untuk ngegambarin kalau turunan parsial itu kira-kira garis singgungnya di situ ada gitu ya.
Coba kita lihat, kita plot sebentar saya plot. Kalian bisa ngintip, kalau perlu software Maple bisa saya upload ke Google Drive nanti. Ini saya jalanin dulu. Plot 3 dimensi. Tadi fungsinya apa? X pangkat 3. Minus Y pangkat 3. Minus Y pangkat 3 untuk meyakinkan aja ya. Dibagi apa? X kuadrat. X kuadrat. Iya, tambah Y kuadrat. Ditambah Y pangkat 2. Di 00, jadi saya gambar aja ininya. X-nya range-nya dari min 1 sampai 1, Y-nya dari min 1 sampai 1 juga. Nggak mungkin ada turunan nggak terdefinisi, nggak mungkin di situ ya. Kalau nggak terdefinisi nggak mungkin. Susah kalau lihat dari sini sih memang ternyata ini sumbunya aksis sama dengan normal. Supaya digambar dengan sumbu yang biasa. Nggak ada kalau nggak terdefinisi di situ, nggak ada turunannya di situ. Nggak ada. Apa artinya kemiringan garis singgungnya ya? Kalau di situ nggak ada, di titik itu nggak terdefinisi. Tapi nanti saya lihat lagi karena ada itu ya di internet ada. Tapi harusnya nggak ada karena dari rumusnya, ininya nggak ada. Kalau katakan ini nilainya untuk fungsi ini nilainya katakan turunan parsialnya 7. Loh, kok bisa? Ini ada nilainya. Ya A sama B-nya 00 yang soal ini limitnya di turunan parsial di 00. Nggak ada. Kalau limitnya mungkin ada ya, limitnya mungkin ada. Limitnya 0. Kita lihat. Limitnya dari segala arah dia menuju 0 nilai fungsinya. Gitu. Tapi turunannya nggak ada garis singgungnya. Sepanjang sumbu X terdefinisi aja nggak ada, gimana? Bisa ada garis singgungnya. Oke, nanti saya amati. Tolong nanti kasih ke saya webnya ya, itunya, linknya. Di Japri. Harusnya nggak ada. Bagaimana bisa ada kalau ininya tidak terdefinisi? Tapi mungkin aja ada hal yang keliru saya, tapi harusnya nggak ada lah. Agak yakin. Oke. Mungkin yang bikin salah itu. Oke, kita ke nomor 2 dulu ya. Kalau ujian mah nggak terlalu yang aneh-aneh. Ini juga terlalu aneh menurut saya. Fungsinya pecah gini di matematik A aja yang agak rigorous ke teoritiknya. Nggak sampai sejauh ini. Tapi ya nggak tahu ini. Karena di matematik B itu dosennya Pak Erik, Pak Oki itu orang analisis matematik murni. Bu Dela, Bu Hani itu, Bu Intan itu orang aljabar murni. Yang berdarah lumpur cuma saya aja. Tidak berada di matematik murni. Saya ini berdarah lumpur kalau di buku Harry Potter itu. Tapi yang berdarah lumpur tuh di Harry Potter orang yang baik kan ya. Kalau yang berdarah murni itu kelompok Slytherin, penjahat-penjahat. Aduh, direkam lagi. Kedengeran nanti sama 5 dosen yang lain cilaka. Nah, biarin, paling saya dimarahin. Oke, kita lihat ini. Karena fungsinya pecah kayak gini, kita nggak bisa nurunkan terhadap X pakai rumus kayak biasa. Kan kalau saya biasa kasih gini. Misalkan 2X kuadrat Y. Kan ini gampang turun ke X sama dengan 4XY gitu ya. Nah, kalau fungsinya pecah, nggak bisa nih. Turunan itu kan kalau fungsinya aturannya pecah di sekitar titik ini, harus pakai definisinya. Maka do F, do X di 00 sama dengan limit A mendekati 0, F. Jangan X ya, ini kan 0 ininya. Jadi 0 tambah H
koma 0, koma 0-nya yang ini, yang kedua ya. Dikurangi F00 dibagi H. Oke. Saya ringkas dulu. F H, 0 gitu ya. Min F 0,0 dibagi H tuh. Harus terdefinisi dulu ini untuk bisa dihitung. Di titik itu baru turunan parsialnya ada. Limit H mendekati 0, FH, 0. Ini kan bukan titik 00 ya. H-nya hanya mendekati 0. Jadi ini sebenarnya enggak 0 gitu ya. Cuma makin dekat ke 0, sangat dekat. Jadi kita pakai aturan yang mana? Oh, tapi ini X-nya H, Y-nya 0. X kali Y-nya 0. Jadi pakai aturan yang ini. 1 kan? Paham itu? Kalau X kali Y-nya sama 0, maka nilai fungsinya ini. Di sini, X-nya berapa? H. Y-nya 0. X kali Y berarti 0. Berarti pakai aturan yang ini. Yang ini, X kali Y 0 juga. Jadi pakai aturan yang ini juga. Bagi H. Sama dengan limit H mendekati 0. Saya belum menghitung limitnya. Baru disederhanakan aja. Ini juga belum dihitung sama saya limitnya. Sebuah fungsi 0 dibagi H ya sama dengan fungsi 0. Ditarik limitnya baru sekarang fungsi konstan 0. Begitu. Jadi turunan parsialnya 0. Di sini ada, tapi jelas bahwa ini terdefinisi dulu. Kalau ininya nggak terdefinisi, ya turunan parsialnya ya nggak ada. Gimana ngitungnya? Gitu ya. Oke, yang satu lagi sendiri ya. Sama aja. Polanya cuma yang di sini 0 tambah H, yang di sininya tetap. Oke. Kalau nggak paham nanya ya, nanya. Saya tuh khawatir mahasiswa diam aja tapi nggak paham. Nomor 3 emang nggak usah ya? Oke, boleh tapi bahas aja. Ngomong sendiri, jawab sendiri kalau online gini. Oke. Domain dari ini adalah himpunan semua XY. Ya kita lihat. F, XY. Domain itu kumpulan X, Y supaya bisa dihitung ya. Nulis kok. Itu ya. Nah, berarti apa? Ini saya pengen sederhanakan dulu, ya boleh lah. Berarti supaya bisa dihitung, Y min X kuadratnya harus lebih besar sama 0. Kemudian ini X-nya nggak boleh 1 ya. Nggak boleh 0 ya. 1 juga nggak boleh karena bawahnya 0. Jadi di sini yang ln X kuadrat berarti X kuadratnya tidak boleh 0 karena ln 0 kan nggak boleh. Juga X kuadratnya nggak boleh 1 karena kalau 1 jadi ln 1 0 penyebutnya. Ini sama aja dengan X-nya nggak boleh 0. Yang ini berarti X-nya nggak boleh min 1 juga nggak boleh 1 ya. Coba kita lihat ini. Y min X kuadrat besar 0 ini sama aja dengan Y lebih besar dari sama dengan X kuadrat gitu ya. Ini bukan ya. Ininya juga bukan. Ini pokoknya yang lebih besar sama dengan dulu saya cari. Lebih besar sama dengan ini. X-nya nggak boleh 0. Betul ya? Yang ini nggak boleh 0. Nggak harus besar 0 ya X-nya. X-nya boleh aja min 10 boleh kan? Min 10 dikuadratkan jadi 100 nggak apa-apa. Berarti yang ini ya. Oke, gitu. Nah, nanti di bawah domain masih ada beberapa soal. Nah, ini banyak.
Coba kita ambil satu-satu. Gambarkan daerah definisi fungsi-fungsi berikut. Satu-satu ya, karena kalau gambar agak gede, satu-satu lah diambilnya. Selama saya ngomong gini, kalau nggak paham nanya ya, jangan diam saja ya. Kalau, oh domain itu apa gitu, lupa, nah, tanya jangan. Jadi domain dari fungsi f adalah himpunan x, y. Syaratnya apa? X kuadrat ditambah y kuadrat min 2 harus lebih besar. Nggak boleh 0 juga ya, karena ln 0 nggak ada. Gitu. Gambarnya gimana? Kalau mau menggambar, gambar dulu sama dengan. Kita lihat dulu. X kuadrat tambah y kuadrat min 2 sama dengan 0. X kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 2. Lingkaran jari-jari akar 2 ya. Lingkaran jari-jari akar 2. Oke. Lingkaran jari-jari akar 2. Akar 2. Akar 2. Minus akar 2, min akar 2, y, ini x. Nah, kemudian kita tes salah satu titik yang memenuhi ini tuh. Coba saya ambil aja yang gampang, titik 0,0. Titik 0,0, ini titik ujinya. Kalau nggak mau 0,0 ya ambil aja di sini misalkan 1,0 boleh ya. Ini akar 2, ini 1. 1,0. X-nya 1, Y-nya 0. Negatif, nggak memenuhi ya. Nggak memenuhi. Berarti yang memenuhi hanya yang di luar lingkaran. Karena ruang terbagi 2. Ini gambarnya. Lingkarannya termasuk tidak? Kita lihat ini. Harus besar 0. Lingkarannya nggak termasuk. Ya. Jadi lingkarannya nggak ikutan. Jadi biasanya digambar garis-garis putus gitu. Bahwa batasnya nggak masuk. Gitu, ya. Hapuslah yang hitamnya. Nah, gitu gambarnya. Oke. Lagi, satu lagi. Ini. Saya crop dulu. Oke. Masuk ke sini. Taruh di sini. Gedein dikit supaya kebaca. Jadi di sini apa syaratnya? Coba. Tangan. Tangan nggak boleh sudut-sudut berapa? Pi per 2 itu nggak boleh ya. Jadi daerah definisi merah. Daerah definisi F adalah himpunan X, Y sedemikian sehingga ini Y-nya nggak boleh 0 ya. Y-nya nggak boleh 0. Sorry, bukan nggak boleh 0. Y-nya harus lebih besar dari 0 ya. Negatif juga nggak boleh kan. Akar negatif nggak bisa. Kemudian tangan X. Berarti X-nya nggak boleh pi per 2. Berapa lagi? Tidak boleh pi per 2. Berapa lagi ya? Tangan tuh. Ini di pi per 2. Gitu kan. Ini min pi per 2 itu ya. Susah. Titik-titik. Min pi per 2. Pi per 2 itu nggak boleh. Ini pi per 2. Ini pi boleh. Ini apa? 3 pi per 2 gitu ya. Kan grafiknya ngulang lagi gitu. 3 pi per 2. Koma berapa bisa ditebak? 5 pi per 2 gitu ya. Atau secara umum apa? Ini termasuk minus ya. Min 3 pi per 2 itu. Saya bisa tulis ini sebagai apa ya? 2K ditambah 1 per 2 pi ya. K-nya 0 setengah pi. K-nya 1, 3 per 2 pi. Saya mau merumuskan ini. 1, 3, 5 itu 2K plus 1. Jadi saya nulis lebih umum, yaitu 2K plus 1 per 2 pi. Itu nggak boleh.
K-nya semua bilangan bulat. Bulat to set ya simbolnya. Jadi termasuk K-nya 0, K-nya 1, K-1, K-2, gitu ya, semua bilangan bulat. Oke. Gambarnya gimana? Kita gambar daerah definisinya. Kalau daerah definisi di bidang XY ya. XY. Y-nya harus besar 0. Berarti ini dulu saya gambar. Yang besar 0 berarti di sini ya. Sumbu X nggak termasuk. Kemudian tidak boleh ini X-nya. X-nya tadi yang nggak boleh tuh. X-nya tuh yang nggak boleh tadi pi per 2. Mana X sama dengan pi per 2? Itu nggak boleh. Jadi yang nggak boleh saya kasih warna ini. X-nya pi per 2. Mana di sini pi per 2. Ini nggak boleh nih. Itu nggak termasuk. Di sini juga X-nya pi per 2 ya. Sepanjang ini X-nya pi per 2. Nah yang garis-garis putus nggak boleh. Ini X-nya 3 pi per 2, pi per 2, min pi per 2, itu nggak boleh. Min pi per 2. X-nya min 3 pi per 2. Itu semua tidak boleh. Jadi semua daerah di atas sumbu X, ini tuh Y-nya besar 0, tapi yang dikasih garis-garis putus nggak termasuk. Gitu ya. Jadi kalau mau di warna bisa aja gini, dipulas gitu ya. Semua yang di situ kecuali yang di garis-garis putus ini. Ini semua di sini gitu ya. Nggak boleh ke bawah ini. Yang di atas sumbu Y aja, sumbu Y-nya aja juga nggak boleh. Nah, daerahnya begitulah. Oke, populer ngegambar daerah definisi untuk ujian. Sampai sini, Sahra paham tidak? Zahra? Saya masih bingung, Pak. Itu yang K-nya kenapa ada ya, Pak ya? Yang ini, jadi 2K plus 1/2 itu. Nah, karena saya mau menjajarkan ini. Yang nggak boleh tadi, sorry. Yang nggak boleh itu pi per 2, kan? 3 pi per 2, 5 pi per 2, termasuk minusnya. Min pi per 2, ya nantilah yang minusnya. 7 pi per 2. Nah, jadi saya mau merumuskan ada angka 1, 3, 5, 7. Ini bentuknya apa? Direka-reka ini. 2K tambah 1. K-nya mulai dari 0. Gini juga boleh. Kalau gitu K-nya mulai dari 1. Gitu. Ya, dari sini mas saya ngereka-reka angka-angka ini rumus umumnya apa itu. Berarti kalau nulis notasi gitu harus dalam bentuk 2K plus 1/2 gitu ya, Pak ya? Nggak boleh langsung pakai pi-nya. Boleh, mau nulis gini juga boleh. Kamu mau nulis gini, titik-titik, min 5 pi per 2, min 3 pi per 2, min pi per 2, pi per 2, gitu, koma 3 pi per 2, titik-titik, ini juga boleh. Boleh gitu juga. Ya. Sama aja ini, cuma tadi lebih singkat kalau pakai 2K plus 1 dibagi 2pi. Bagi 2 kali pi. Oke, gitu ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ajeng, paham nggak Ajeng? Ajeng Dela? Hah? Halo, iya, Pak paham. Kamu kurang merhatiin ya? Enggak, Pak, mouse-nya agak lemot. Oh, kamu harusnya kelas Budela ya. Nanti namanya sama, dikasih nilai A. Kalau ngasih nilai misalkan BC itu bilang Budela, masa nilai BC itu? Berarti Ibu Dela juga. Jenis, paham nggak Jenis? Masih. Lemot lah internetnya. Suaranya.
jelek. Aska, Anifa. Paham, Pak. Gitu ya. Pokoknya supaya bisa dihitung aja, dicari X dan Y-nya berapa supaya bisa dihitung gitu ya. Biasanya ditulis, kita nyari-nyari yang nggak bisa dihitung mana, itu dikeluarkan. Gitu ya. Oke. Lanjut lagi. Sketsa permukaan ini. Nah, gambar 3 dimensi. Yang A itu bidang ya. Karena pangkat 1 dalam X, Y, Z. Coba kita lihat. Pakai itu aja lah, pakai GeoGebra ya. Nah, itu ya. Jadi ini saya tulisnya dalam set lebih enak gitu kan ya. Kalau dalam FXC kagok rasanya. 10 min 4X min 5Y. Saya susun 4X tambah 5Y minus set tambah set sama dengan 10 gitu ya. Yang ini bawa ke depan. Nah, ini tag lain adalah persamaan bidang datar ya. Karena pangkat 1 semua dalam X. Tentukan aja 3 titik. Ini sumbu X, Y, Z. Ambil X sama Y-nya 0. Kalau X sama Y-nya 0, lihat. Ini X-nya 0 ke sana, Y-nya 0. Z-nya 10. Jadi 0 melalui 0,0,10. 0, 0, 10. Motong sumbu X berarti Y-nya 0, Z-nya 0. Y-nya 0, Z-nya 0, 10 dibagi 4. 2,5. Ini tadi 10 ya. Karena ini nggak proporsional. 2,5. Skalanya tiap sumbu nggak proporsional. Kalau memotong sumbu Y berarti X-nya 0, Z-nya 0. X0, Z0, Y-nya 2. Nah, udah tahu 3 titik, sambung aja. Ini 2 kali ya. Nah, ini adalah potongan bidangnya. Kalau mau bidang seluruhnya ya harus digambar ke sana, melebar. Ini juga nembus ke sana. Gitu ya, ke sana nembus ke dalam sana. Yang ininya juga nembus ke sana. Ya, bidangnya lebar sekali. Kalau mau digambar ya tak hingga, ini potongannya aja. Oke. Kemudian berikutnya. Mau tukar nggak ini? Ini kalian mikir dikit. Saya gambar ini. Cuma jadi minusnya aja. Diingat-ingat kita harus hafal yang 3 grafik utama itu ya yang saya bilang. Nah, ini. Ini kembali set sama dengan 4. Saya lebih suka ininya di depan. Y kuadrat ditambah 4. Kalau nggak ada 4-nya, ini gambarnya apa? Masih ingat nggak? Standar itu. Banyak dipakai loh nanti. Apa? Paraboloida, Pak. Paraboloida. Paling kecil setnya 0 ya di sini ya. Jadi paraboloida. Saya gambar dulu ini paraboloida. Kemudian karena pembaginya sama, jadi atasnya berbentuk lingkaran ya. Lingkaran. Ininya lingkaran. Makin tinggi setnya, makin besar setnya, lingkarannya makin gede. Tapi ini ada tadi tambah 4. Berarti dinaikkan 4 satuan. Gitu. Jadi gambarnya gimana? Gambarnya ya sama, tapi ini sumbunya di sini ya. Nah, ininya 4 paling kecil. Ini X, ini Y, ini sumbu Z. Gitu ya. Paraboloida naik 4. Kalau minus, gimana itu yang di soal PR?
Paraboloida juga membukanya ke bawah, gitu ya. Oke. Ya, nanti dibikin sendiri. Gambarkan peta kontur dari beberapa fungsi berikut. Satu aja ini. Peta kontur. Diperhatikan ya, kalau kalian nanti belajar dari rekaman, dibandingkan sekarang memperhatikan, akan lebih jelas sekarang gitu. Karena kalau sekarang nggak bisa nanya. Kalau nanti udah jadi video ya, kalian nggak tahu, mikirnya lama gitu. Jadi selama kuliah tuh diperhatikan karena itu mempersingkat belajar saat nanti sendiri belajarnya. Oke. Ini persamaan kurva ketinggian, setnya diganti konstanta. K sama dengan 2X min Y. Nah, ini persamaan garis lurus ya. Kan 2X min Y, K-nya misalkan min 2 itu. Nah, saya masukkan untuk K sama dengan min 2. Min 2 sama dengan 2X min Y. Ya, gambar aja. Koordinatnya garis lurus. Potongkan aja 2 titik, potong sumbu X, berarti Y-nya 0. Y 0, X-nya min 1 ya. Y-nya min 1. Nah, potong situ kan. Kalau X-nya yang 0, Y-nya 2. Y-nya 2. 1, 2. Nah, melalui 2 titik itu, gambar aja garis lurus. Set. Itu adalah garis ini ya, persamaan ini. Ini K-nya tadi min 2 gitu. Oke. Kalau saya punya titik di sini, nilai setnya berapa? Nilai fungsinya? Lutfi Amalia. Mana Lutfi Amalia? Ya, Pak. Kalau saya punya titik di sini, nilai fungsinya berapa? Hah? Nggak tahu. Nggak tahu, Pak. Bingung. Bingung. Apa itu kurva ketinggian? Masih ingat nggak? Apa itu kurva ketinggian? -2 bukan, Pak? Iya, minus 2 kenapa? Kenapa? Nebak minus 2. Kalau ujian PG sih betul. Tapi harus tahu kenapa alasannya. Karena kurva ketinggian ini adalah tadi kumpulan titik-titik XY. Ini kan semua di sini pasangan titik XY yang nilai K-nya min 2. K itu dari set ini kan, setnya diganti K. Jadi nilai setnya semua titik di sini min 2 gitu ya. Itu alasannya. Oke, kita gambar lagi yang lain, K-nya min 1. Saya dapat min 1 sama dengan 2X min Y. Gambar lagi, saya pakai warna biru. Kalau X-nya 0, Y-nya 1. Y-nya 1 melalui ini. Kalau Y-nya 0, X-nya min setengah. Loh, di sini ya. Ini tadi min 1. Nah, berarti dia garis lurus di sini. Ini K-nya min 1. Ya, kalian gambar yang lain kan cuma garis-garis lurus aja. Jadi ini kumpulan garis lurus yang sejajar ya. Karena semua gradiennya sama dengan gradiennya 2 semua. Karena kalau ditulis Y sama dengan sekian, Y sama dengan 2X, nanti ditambah sebuah bilangan. Jadi berbentuk garis-garis lurus yang sejajar. Oke, saya lanjut. Nah, limit saya kasih 2. Kalian juga PR-nya 2. Oke. Ini susah nih, harus meriksa limitnya ada atau enggak gitu ya. Tebak dulu, karena kita nggak tahu. Mau menunjukkan ada atau mau menunjukkan tidak ada. Tebak dulu. Coba. Tebak. Nah, untuk tebak ya,
saya kasih nanti software Maple, perintahnya sederhana gini nih. Ini yang mana? Ini mah yang soal, oh ini ya, betul ya. Y pangkat 4. Yang saya gambar ini mana tadi di Maple? Oh bukan, yang itu. Kalau gitu nanti saya jelasin Maple-nya nanti. Oke, ini dulu. Atau ini kita plot ya. Y pangkat 4, X pangkat 4, 3Y pangkat 4. Ngeplotnya di Maple gampang. Tinggal gini, plot. Gitu ya. Fungsinya Y pangkat 4. Kebawahin dibagi tadi X pangkat 4. Ditambah apa? 3Y pangkat 4. 3 harus ditulis kalinya, harus ditulis bintang gitu. Y pangkat 4. Nggak bisa langsung 3Y pangkat 4 kayak di GeoGebra. Nah, gambarnya kayak gini nih. Gambarnya kayak gini. Bisa ditebak-tebak nih. Di 0, limitnya ada nggak ya? Hah? Kita lihat, paling gampang lihat aja sepanjang sumbu X sama sumbu Y dulu. Kalau sepanjang sumbu X di sini, sepanjang sumbu X nilai fungsinya segini terus kan? Limitnya setinggi ini. Kalau sepanjang sumbu Y yang di sini, nilai fungsinya setinggi ini terus. Limitnya ya akan setinggi ini. Sepanjang sumbu Y. Sepanjang sumbu X, limitnya akan setinggi ini. Ah, ini kira-kira nggak ada. Gitu ya. Oke, jadi kalau mau pakai Maple, ini harus gini dulu nih. Awalnya with plots. Gitu ya. Nah, ini kan kerekam, kalian bisa lihat nanti. Oh ya, kalau terlalu kecil saya gedein. With plots. Mau titik 2 boleh, titik koma boleh. Kalau di Maple tuh kalau pakai titik koma, dia ngasih jawaban reply ke kita atas perintah tersebut. No, itu with plot tuh mengaktifkan ini modul-modul itu. Ngapain saya ngeluarin itu? Saya nggak keluar. Dia tetap melaksanakan perintah kita, tapi nggak dikeluarkan gitu. Kalau pakai titik koma, dia keluarkan kayak ini. Saya barusan plot 3D ini. Ya, perintah-perintah ini lihatnya dari mana? Kalau nggak paham, tadi ini pakaiin titik koma. Nah, untuk ini berisi modul-modul yang bisa dipakai. Salah satunya nanti saya mau ngeplot gitu. Saya cari yang plot. Mana plot. Mana plot 3D harusnya ada di sini. Kok nggak ada ya? Kok nggak ada plot 3D? Karena udah built-in kayaknya plot 3D. Nggak tahu. Pokoknya kalian hanya perlu perintah plot 3D kan ya. Udah pakai aja. Plot 3 dimensi. Kalau plot fungsi biasa sih, gini aja. Plot, misalkan fungsi satu berubah, sin X. Gitu. Tinggal kasih X-nya dari berapa? Min 5 sampai 5. Gitu. Jadi koma. Nah, apa ini? Koma. Nah, gitu ya. Kalau ruang harus plot 3D. Fungsinya range X-nya, range Y-nya, aksisnya normal itu biar nggak berbentuk kotak. Jadi ini sumbunya kayak yang biasa. Ini kayaknya nggak ada nih sepanjang sumbu X sama sepanjang sumbu Y beda. Coba kita hitung, bener nggak? Kita lihat. Sepanjang sumbu X. Berarti Y-nya 0 tuh ya. Berarti Y-nya 0. Ini saya sebut K ya, supaya nggak nulis lagi soalnya. K menjadi limit tebal ini. X, Y menuju 00 dari sumbu X, Y-nya 0 ya. Sepanjang sumbu X, Y-nya 0. Jadi 0 pangkat 4 dibagi 4 ditambah 3 kali 0 pangkat 4. Saya belum menghitung limitnya. Saya baru menyederhanakan fungsinya aja.
X, Y menuju 0,0. Ini menjadi 0 per X pangkat 4. Dia menjadi fungsi 0, limitnya belum ditarik, belum dihitung. 0 gitu kan? Sama dengan 0. Sepanjang, betul ya, sepanjang sumbu X. Sepanjang sumbu Y. Sepanjang sumbu Y. Sama dengan limit X, Y menuju 0,0. Berarti sepanjang sumbu Y itu X-nya 0 ya. Nah, limit X, Y menuju 0,0, X-nya sudah hilang, tinggal ini saya coret, tinggal sepertiga kan? Ini coret. Nah, sepertiga. Nah, beda. Beda, jadi limit ini tidak ada. Nah, untuk image ngelihat bedanya bisa diplot gini. Kalian plot pakai GeoGebra juga bisa. Nah, Maple saya senang warna-warni, bisa diputar-putar. GeoGebra juga bisa diputar-putar. Gitu ya. Oh, sepanjang sumbu X ini nolnya di sini ya. Ini ternyata di bawah ini. Oh, dia sumbu X-nya tadi sepanjang sumbu X nilainya berapa? 0. Berarti sumbu X-nya harusnya ini nih, keputar kayaknya. Karena nilainya 0. Udah pusing dah. Sumbu X-nya kayaknya yang ini nih. Nggak tahu lah. Pokoknya kita lihat beda jalur sumbu. Kalau ini sumbu X sama sumbu Y beda gitu ya. Cuma ini udah keputar-putar sumbu X-nya mana. Oh, ini ada tulisannya, ini sumbu X-nya nih. Tapi tulisan juga tidak jelas dia. Itu X ada di mana aja naruhnya. Mana yang sumbu X, mana yang sumbu Y, nggak jelas ya. Biarin, pokoknya dari dua sumbu berbeda, cenderung limitnya beda. Oke. Lanjut lagi. Kalau nggak paham tanya ya. Gitu. Sebenarnya kalau udah pengalaman, bayangkan aja. Kalau X-nya 0, itu sumbu Y, ini hasilnya sepertiga. Kalau Y-nya yang 0, ini 0 dibagi X pangkat 4, akan 0 gitu. Jadi limitnya nggak ada. Kalau belum pengalaman, bisa diplot dulu. Yang ini. Oke. Yang ini kita ceplokkan lagi di sini. Halo, masih pada bangun nggak? Ini nanti saya ngomong sendiri, kalian tidur, cilaka. Nah, ini aduh, gimana ya? Nggak kebayang ya. Saya plot lagi itu, coba. Tapi kalau udah pengalaman sih kalian bisa ngira-ngira. Coba-coba limitnya kira-kira kalau ada ya dioperasikan. Kalau nggak ada ya harus cari jalur. Nah, supaya dapat dulu kira-kira ada atau nggak ada, pakai ini Maple ini. Saya plot itu di atas tuh fungsinya. Betul ya? Coba. XY. Beda. Bukan yang ini. Mana? Bukan, ini fungsinya beda lagi ya. Yang saya plot. Yang di soal mana sih? Sebentar, yang saya plot itu mana tadi? X kuadrat Y pangkat 3. X kuadrat Y pangkat 3. Nggak ada di sini ya? Oh, ya udah biarin. Saya mau ngeplot yang ini aja sekarang. XY dibagi akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Saya mau ngira-ngira dulu. Ya, jadi bikin baru di sini. Ini aja ditimpah lah. Plot 3D XY ya dibagi akar square root dari X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2, begitu? Benar nggak? Coba lihat dulu. XY sama ini. Selangnya berapa ya? Selangnya karena limit di 0, ambil aja ininya
dari min 1, titik-titik 1, koma, Y-nya juga dari min 1 sampai titik-titik 1. Sumbunya pakai yang normal. Aksis sama dengan normal. Gitu. Nih, kenapa ada salah? Oh, ini X-Y harus nulisnya X kali Y. Ya, nggak boleh gitu. X kali Y. Kalau di Maple, kalau di GeoGebra boleh. Nah, gambarnya seperti ini nih. Kalian perkirakan limitnya di 0 ada nggak? Sepanjang jalur manapun, coba kita lihat. Hasilnya 0 ya. Kenapa? Coba sepanjang sumbu X. Ya, grafiknya yang ini. Sini. Dia 0. Sepanjang sumbu Y, ini. Gitu. 0. Sepanjang jalur yang lain. Jalur dari sini gitu. Pokoknya menuju 0. Jalurnya menuju 0. Grafiknya yang ini. Semua grafiknya menuju 0 kan? Nilai setnya. Nah, kemungkinan ada ini. Jangan berusaha mencari-cari supaya limit nggak ada kayak tadi. Ini limitnya di 0 ada nih. Kita lihat dari semua jalur, kalau mendekati 00, mendekati titik ini. Meskipun di 00 nggak ada nilai fungsinya. Ya. Di 00 nggak ada nilai fungsinya, berlubang tuh dia tuh. Kelihatan ya lubangnya. Itu di 00 nggak ada nilainya. Tapi dari jalur manapun, cenderung setnya 0. Beda dengan yang tadi kan. Dari sini setinggi ini, dari ini setinggi ini. Nah, beda kalau yang ini. Jadi, kayaknya limitnya ada. Gimana ya ngitungnya? Nggak ada yang bisa dicoret itu, bentuk 0/0. Gitu. Nah, saya akan coba pakai ini apa? Prinsip Apit karena ini nggak bisa dicoret nih. Coba pakai prinsip Apit. Saya ngelihatnya gimana ya? X per akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Saya coba apit. Saya hitung mutlaknya dulu. Supaya ini gampang pengapit pinggirnya. Kemudian gimana ya? Saya bandingkan dengan ininya salah satu aja, akar X kuadrat aja. Gede mana? Oh, udah ditulis gede yang kanan ya. Karena yang kiri kan penyebutnya lebih gede kan? Itu. Ini pembaginya lebih gede dari ini. Ini X kuadrat aja, ini X kuadrat tambah sesuatu, tambah Y kuadrat. Oke, idenya ya rada susah ya. Kenapa saya mikir gitu? Pas kepikir gitu aja. Ini menjadi karena akar X kuadrat adalah mutlak X, betul? Akar X kuadrat itu mutlak X. Tapi karena mutlak di dalam mutlak ya, bisa kita buka mutlaknya. Karena udah dijamin keseluruhan ini positif. Mau ini negatif atau positif nggak masalah. Sama dengan, nah saya hitung limitnya. Limit X, Y menuju 0,0 dari si 0, 0. Pengapit ini, limit X, Y menuju 0,0 dari mutlak Y, ya 0 ya. Maka menurut prinsip Apit, limit X, Y menuju 0,0 dari fungsi ini kan yang diapit itu. Tapi ada mutlaknya. Itu sama dengan 0. Kalau limit mutlaknya 0, maka limit tanpa mutlaknya juga 0. XY dibagi akar X kuadrat tambah Y kuadrat juga 0 ya. Tapi kalau ini misalkan hasilnya 3, nggak boleh disimpulkan 3 ya. Kalau 0 dia bersamaan. Begitu. Oke ya.
Mau diajarin yang sedikit curang, tapi untuk ujian efektif? Mau nggak, Renardi? Yang sedikit rada curang Mau, caranya, Pak. tapi lebih gampang. Gini, kalau ini udah lengkap ya, kita pakai prinsip APIR. Kenapa kita melangkah menunjukkan limitnya ada? Karena tadi dari plot kira-kira wah limitnya ada nih. Saya akan ubah-ubah supaya limitnya ada. Tapi ada cara lain yang sedikit secara matematik kalau essay itu salah. Tapi untuk PG sama isian efektif gini. Akal ya, akalnya. Coba ini dulu, paham nggak? Saya mau hapus yang birunya. Jadi ininya paham nggak kenapa ini gitu. Sisanya tinggal. Pak, Ya? aku mau nanya. Kalau ini kenapa nggak bisa pakai cara yang kayak nomor sebelumnya, Pak, yang dicari sepanjang sumbu X, sumbu Y itu? Kalau mau menunjukkan limitnya ada, nggak bisa. Kita mau pakai berapa jalur, nanti semua hasilnya sama. Kalau tadi kan sepanjang sumbu X sama sepanjang sumbu Y, hasilnya beda limitnya. Kita simpulkan limitnya tidak ada. Kalau yang ini, kita lihat nanti sepanjang sumbu X, sepanjang sumbu Y, sepanjang garis manapun, sepanjang parabola manapun, nanti hasil limitnya akan sama, karena limitnya ada memang. Nah, jadi nggak bisa. Kalau limitnya ada, nggak boleh pakai jalur. Nah, gitu ya. Jadi kenapa saya melangkahnya dioperasikan? Karena dari plot saya, limitnya ada nih secara gambar. Jadi saya mau menunjukkan limitnya ada. Kalau menunjukkan limitnya ada, nggak pakai jalur-jalur. Nggak boleh. Jalurnya ada tak hingga buah banyaknya. Gitu ya. Kalau yang tadi limitnya nggak ada. Saya pilih 2 jalur supaya limitnya hasilnya beda. Kalau ini pilih jalur manapun, limitnya akan sama terus. Yaitu 0 nanti. Dan kita nggak memperoleh kesimpulan. Paham nggak yang nanya? Paham, Pak. Tapi mau tanya lagi, Pak. Kalau misalkan gitu berarti mesti lihat sketch di Maple-nya terus ya, Pak? Atau biasanya kalau Enggak. Kalau kalian udah pengalaman, mah enggak. Tapi ya. ini saya memberikan alat buat bantu kalian di ujian. Gitu. Sebenarnya dari sini kalian harus bisa ngira-ngira. Ini mungkin tebak dulu nggak ada. Dihitung sepanjang sumbu X, sumbu Y, sepanjang garis lurus manapun nggak ada. Ganti parabola, tetap juga nanti hasilnya 0. Jadi karena 0 terus mungkin setelah itu berpikiran, mungkin limitnya ada. Kalau limitnya ada ya yang jalur-jalur tadi lupakan, yang udah ngabisin waktu itu, baru mikir ke arah sini. Nah, menghindari lama gitu, saya kasih alat tebak dulu pakai grafik. Pakai GeoGebra juga bisa ini grafiknya. Saya tebak pakai Maple. Ternyata pakai Maple sepertinya ada ya, hati-hati gambar juga bisa salah. Sepertinya ada. Kalau sepertinya ada, saya langsung menunjukkan di sini, berusaha menunjukkan limitnya ada gitu. Jadi nggak pakai jalur. Oke? Nah, yang agak curangnya gini. Agak curang untuk PG dan isian. Aduh, ngajarin curang, tapi nggak apa-apa lah. Gini. Tapi tetap kalau yang ini, yang saya mau omong, harus pakai bantuan grafik kalau yang ini. Tadi setelah dibuat grafiknya, limitnya ada. Kan kalau limitnya ada, dari jalur manapun hasilnya akan sama, betul? Limitnya ada, jadi jalur manapun hasilnya akan sama. Udah aja saya pilih 1 jalur aja, yang gampang. Kalau ketemu nanti coba saya pilih 1 jalur ya, yang gampang. Sepanjang apa ya? Yang gampang mah sepanjang Y sama X mungkin ya. Jangan, atau sepanjang sumbu X boleh. Panjang sumbu X. Kita tadi dari plot udah tahu bahwa limitnya ada tuh ya. Nah, sekarang saya periksa aja 1 jalur cukup.
sepanjang sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0. Ini saya sebut K lagi, supaya nggak nulis itu lagi. Agak tebal aja, lebih bagus. K sama dengan limit X, Y menuju 0,0. Apa ya? Y-nya 0. X kali 0 akar X kuadrat ditambah Y kuadrat limit X, Y menuju 0,0, 0 dibagi akar X kuadrat, ya. Ini limit X, Y menuju 0,0, 0 dibagi akar X kuadrat ya fungsi 0 ya, belum dilimitkan. Hanya fungsi ini aja disederhanakan. Limit konstanta 0. Nah, karena kita dari grafiknya kira-kira bisa melihat limitnya ada, ya, dan melalui satu jalur kita hitung 0, maka kita simpulkan limitnya ini sama dengan 0 gitu ya. Kalau yang ini, yang terakhir ini, tanpa bantuan ini nggak bisa. Kalau hanya gini aja, satu jalur kan nggak menyatakan apa-apa. Tapi karena dibantu grafik tadi, limitnya ada, ya udah aja saya pilih satu jalur aja. Lebih gampang, nggak usah pakai apit kan? Gitu. Jadi ini alat bantuan, boleh dipakai silakan aja kalau online. Kalau onsite kalian nggak bisa pakai Maple, nggak bisa pakai software. Jadi ada untung ruginya. Tapi kalau online kalian salah ngitung dikit aja, hasilnya salah. Jadi ada plus minusnya ya. Oke. Paham nggak dulu? Jadi kenapa ini pakai satu jalur? Jangan dilakukan ya kalau nggak tahu mah limitnya ada. Kalau udah tahu limitnya ada, cukup satu jalur aja. Karena dari jalur manapun hasilnya akan sama. Kalau udah tahu limitnya ada. Gitu. Oke, saya lanjut lagi supaya bisa ke cover, nanti takut nggak keburu. Nah, ini. Yang susah nih bagian saya. Kalian mah yang atasnya mah gampang. Oke. Ini. Pertanyaannya apa? Tentukan himpunan terbesar sehingga fungsi berikut kontinu. Kita lihat dulu. Ini polinom 2 peubah kan? Ini polinom 2 peubah. Nah, dia pasti kontinu di daerah definisinya. Tapi ini pecah di 0, nggak tahu karena dia fungsinya pecah. Jadi saya tulis dulu. F, X, Y sudah kontinu di seluruh R2 dikurangi himpunan 0,0 ya. Dikurangi titik itu. Kalau kurang itu sebenarnya di himpunan simbolnya gini. Nah, kurang itu artinya. Ya kalau bingung ya pakai kurang nggak apa-apa. Karena f x y-nya kalau di luar 0,0 kan berlaku x kuadrat y pangkat 3 per 2x kuadrat ditambah y kuadrat. Ini fungsi rasional 2 peubah. Lihat lagi di diktatnya rasional 2 peubah kontinu di daerah definisinya. Nah, ini kecuali sekarang di 0,0. Kalau di 0,0 gimana? Jadi tinggal meriksa di 0,0. Kontinu enggak? Nah, kalau kontinu di 0,0 artinya apa? Limitnya sama nilai fungsinya sama. Coba nilai fungsinya dulu di 0,0. Ada enggak? Kalau enggak ada ya udah pasti enggak kontinu. 1 menurut ini. Nah, tinggal sekarang limitnya sama enggak? 1 juga enggak itu? X kuadrat Y pangkat 3 dibagi 2X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ini kalian kalau bisa ngira-ngira limitnya ada atau enggak ada, ya bagus. Kalau nggak bisa, pakai lagi Maple. Diplot kira-kira limitnya ada enggak ya? Nanti baru ditunjukkan.
Oke, ini yang di atas tadi nih. Kan? Sama ya. 2x kuadrat y kuadrat. Nih saya enter lagi jalan. Gambarnya kayak gini nih. Kayaknya di 00 limitnya ada ya. Bagus kan, dari berbagai arah selalu setnya 0 dari arah manapun. Dari sini memang nggak 0, terus mendekati 0, 0. Nilai fungsinya juga 0. Ah, kayaknya ada nih. Oke, saya akan coba hitung. Kalau gitu dikira-kira ada. Ditunjukkan ini. Oke, kita lihat. Ini berapa nih? Saya ambil di mana ya? Kalau mau lengkap lagi, saya pakai apit lagi aja. Ada bentuk gitu, saya pakai apit lagi, atau bisa dicoret nggak itu? Nggak ada yang bisa dicoret, saya pakai apit lagi. X kuadrat Y pangkat 3 dibagi 2X kuadrat ditambah Y kuadrat, itu kalau diapit, hitung mutlaknya aja ya, karena perkiraan limitnya tadi 0 di sini nih. Gambarnya limitnya kayaknya 0. Jadi saya coba mutlakkan. Ini penyebutnya bikin susah, ada 2 suku. Saya hilangkan salah satu. Betul? Mau ngapit pakai ini juga boleh. Pokoknya kan ini penyebutnya, yang ini lebih kecil, jadi nilainya lebih gede keseluruhan. Kayaknya gampang yang ini ya. Nah, ini saya sederhanakan dulu. Menjadi X kuadrat Y kan? Gampang hitung limitnya. Limit X, Y menuju 0,0 dari 0. Yang ini limit X, Y menuju 0, X kuadrat Y mutlak 0 juga kan? Jadi menurut prinsip apit, limit X, Y menuju 0, dari mutlak X kuadrat Y pangkat 3 dibagi 2X kuadrat ditambah Y kuadrat sama 0. Jadi yang tanpa mutlaknya juga 0 ya. X kuadrat Y pangkat 3 dibagi 2X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 0 ya. Oke, ini sama dengan 0. Lihat pinggir. Lihat kanan. Nah, berarti dia tidak kontinu, nilai fungsinya ada, limitnya ada, tapi beda. Jadi, F kontinu. Kontinu. Tidak kontinu di 0,0. Jadi kontinunya hanya di sini. 0,0 nggak termasuk. Nah, lumayan ya. Ternyata banyak pakai apit ya. Nomor 9. Aduh, kita sampai jam berapa ya? Sampai jam 8.50 ya. Karena mulainya itu. Oke, saya coba cepat turbulen parsial. Yang E aja ya. Yang ini kan biasa lah. Yang E. Tentukan perluasan parsial terhadap apa? Tentukan parsial, jadi dua-duanya. Do F, do X, do F, do Y ya. Oke. Saya mau menghitung do F, do X. Do F, do X. Nah, supaya X-nya ada di atas, saya tukar tempat. Kalau gitu tulis dulu ini. Fxy sama dengan juga, kalau di sini aja sama dengan minus X ini Y cos P kuadrat dt itu ya. Maka do F, do X. Ingat, Y-nya tuh kayak konstanta. Saya ganti dulu dengan huruf A gitu, kayak konstanta. Maka ini sama dengan, kan bentuk integral ini udah ada, tinggal ganti aja. Ini T-nya dengan X kan?
begitu. Kali turunan ini terhadap X, 1 turunannya. Ya udah, begitu saja. Do F, do Y, lihatnya dari ini yang ada Y-nya ada di atas. Tinggal cos Y kuadrat. T-nya ganti dengan Y. T-nya ganti dengan Y. Kali turunan terhadap Y ini, 1. Ya udah gini aja. Oke, gitu ya. Gampang sekali. Oke, ini. Sebenarnya ini ada ralat dari koordinator Bu Dela. Cukup kemiringan garis singgungnya aja. Karena kita nggak membahas persamaan garis singgung di ruang. Tapi saya akan tetap jawab persamaan garis singgungnya karena juga meskipun nggak membahas persamaan garis di ruang, yang ini sih persamaan garisnya hanya menyangkut kayak persamaan garis di bidang aja. Coba saya jelaskan ya. Oke. Ada permukaan. Ini permukaan umum, nggak tahu gambarnya, sketch aja ya. Permukaan di ruang. Ini permukaan. Muka itu ya. Permukaan di ruang. Tentukan persamaan garis singgung dari kurva yang merupakan perpotongan ini dengan bidang Y sama dengan 1 dipotong bidang Y sama dengan 1, Y-nya 1. Berarti bidangnya sejajar bidang X. X, O, Y ya. Ini bidangnya. Y-nya 1. Nah, bidangnya ke sana. Nah, perpotongannya adalah sebuah kurva tentunya ya. Kurvanya di mana? Ya nggak tahulah perpotongan. Kok warna? Ini kurva perpotongan. Ini kurva perpotongannya saya gambar. Kemudian ada titik 11,3, sketch aja ya. Ini 1, nggak ganti warna. Ada titik situ. Tentukan persamaan kemiringan garis singgungnya. Tak lain adalah kita lihat ini Y-nya konstan. Jadi tinggal do F, do X. Sama dengan, kenapa saya ngitung do F, do X? Karena sepanjang kurva ini Y-nya konstan. Sama dengan 1. Jadi do F, do X sama dengan 2XY min Y kuadrat. Udah ya, turun ke X. Ini turun ke X, 2XY. Ini min Y kuadrat. Di titik ini, saya sebut ini titik P gitu ya. Titik P. Do F, do X di titik P, ya masukkan aja berapa? 2 kali X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 3. Perlunya XY aja. 2 kali XY jadi 2, min Y kuadrat, min 2. Oh, kebetulan 0 ya. Salah. Y kuadrat 1 ya. Sama dengan 1. Oke, jadi kemiringannya adalah 1. Sebenarnya kalau mau dibuat persamaan garis singgungnya, bisa juga ya. Tapi udahlah, diralat sama koordinatornya. Jadi, hanya kemiringannya aja. Oke. Yang ini kalian sama aja, ini dipotong bidang X0, X-nya konstan, jadi ngitung do F, do Y. Ya ini dengan bidang X sama dengan 1, kembali do F, do Y ya, karena X-nya konstan. Lanjut, masih banyak nih teh. Enggak, yang satu lagi. Aman. Nah, ini mah banyak kata-kata aja. Gampang. Ctrl V. Ini diam aja, nggak ada yang nanya dari tadi. Paham nggak ya ini mahasiswa? Coba cek dulu sebentar. Hanifa, selama ini paham nggak? Paham, Pak. Beneran? Atau tidur? Enggak, Pak. Benar. Shirley? Paham, Pak.
Vika, Sahra. Paham, Pak. Untung lah, sekalian saya ngecek masih bangun nggak. Delvin, Apa? si Delvin tidur ya? Enggak, Pak. Enggak. Saya tuh takut kalau kalian tidur itu berarti saya harus ganti profesi. Jadi pengkhotbah, jadi pendeta gitu. Hah? Iya, saya kan beberapa itu kalau pengkhotbah ya pendeta atau kiai gitu ya. Pas khotbah, aduh enak pisan kita. Aduh kerekam lagi ini cilaka. Nggak Tapi jadi. memang nggak salah sih. Iya tapi betul kan ya? Iya, betul. Saya juga pernah ketiduran. Tidur nanti Khotbah. pas selesai amin. Aduh bahagia amin. Bubar. Aduh saya tambah dosa aja nih. Rekaman mungkin dibaca juga sama Waduh. Bapak Pendeta saya, cilaka saya. Dipanggil saya. Semoga enggak. Nggak apa-apa Mari lah. kita berdoa dulu supaya enggak, Pak. Malah mungkin Bapak Pendeta kalau dengar bilang, oh ternyata ngantuk ya. Ganti aja polanya dengan nanti kalau khotbah ganti dengan pola kalkulus gitu. Oke, sebuah perusahaan membuat 2 macam coklat. Polos dan rasa almond. Biaya tetap untuk produksi adalah segini. Jadi mau bikin yang manapun pokoknya ada biaya tetapnya segitu. Biaya produksi tiap coklat polos sekian. Dan coklat almond sekian. Tulis biaya produksi X coklat polos dan Y coklat almond sebanyak X coklat polos itu ya. Sebagai fungsi dari 2 peubah. Berarti biaya sebutnya fungsi ini X coklat polos, Y coklat almond sama dengan berapa? Yang pasti 10.000 harus ada itu. Ditambah tiap coklat polos 1,1 ya. Sama $1 X berarti ya. Kali jumlah coklatnya. Kemudian coklat almond ada sejumlah Y. Masing-masing harganya 1,25 modalnya. Gitu. Oke, itu. Tentukan F ini. Ya udah tinggal hitung. F 2000 ya 10.000 ditambah 2000 kali 1,1 berarti 2.200 ya. 1,25 kali 1.000 1.250 ya. Sama dengan sekian. Beri interpretasinya. Nggak ngerti saya interpretasinya apa ya. Ya ini artinya untuk memproduksi 2.000 coklat polos dan 1.000 coklat almond biayanya sekian. Gitu aja mungkin interpretasinya. Tentukan domainnya. Ini supaya dihitung berapa X dan Y-nya batasannya. Nggak ada. Gitu ya. Oh ada X sama Y-nya harus besar 0 ya. Nggak mungkin negatif. Jadi yang C, ini yang B, ini yang A, ini yang C. Berarti domain fungsi F, himpunan X, Y, X-nya besar sama 0, Y-nya juga harus besar sama 0. Gitu ya. Tapi nggak boleh 00 ya. Kalau 00 nggak memproduksi, kalau nggak memproduksi masa biaya tetap aja. Kalau saya nggak memproduksi masa kena biaya 10.000. Jadi selain itu nggak boleh dua-duanya 0 bersamaan. Boleh almondnya polosnya 0, almondnya 100 coklat boleh. Atau almondnya 0, coklat polos aja 1.000 buah itu boleh ya. Jadi nggak boleh barengan 0 itu gimana? XY-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau dikalikan 0 berarti salah satu 0. Salah satu 0 boleh. Gimana ya? Nggak boleh 0 dua-duanya. Aduh, susah nulis notasi matematiknya. Nggak tahu, udah aja gitulah. Nggak tahu penting lah, itu fisiknya. Ya, kalau mau benar berarti X dan Y nggak boleh bareng-bareng 0 dua-duanya. Gitu. Notasi matematiknya susah nulis. Oke.
Saya rasa sampai situ tutorialnya. Sisanya PR biasa seminggu. Jangan lupa siapkan KBF 3. Silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Pak mau nanya Pak, Ya, kira-kira kalau di Maple-nya itu misalnya limitnya itu tidak ada, bagaimana ya Pak gambarnya Pak? tadi ada yang nggak ada. Ini di 00. Di 00. Kita lihat kalau sepanjang jalur ini sumbu Y, anggap ini sumbu Y ya. Ini sumbu Y, cenderung segini kan tingginya. Tapi kalau sepanjang sumbu X ini, sumbu X, saya putar dikit. Sepanjang sumbu X dari sini dan dari sini, setnya gimana? Sepanjang sumbu X ini setnya yang ini. Sepanjang sumbu X ini. Sepanjang sumbu X negatif ini. Jadi cenderung limitnya setinggi ini. Sepanjang sumbu Y cenderung limitnya setinggi ini. Beda. Gitu ya. Atau saya lihat sepanjang jalur ini. Dari sini jalur sembarang ya. Miring. Misalnya Y sama dengan X di sini. Atau Y sama min X ini. Jadi miring jalurnya. Kan ininya, grafiknya ini. Jadi kalau domainnya saya bergerak, XY-nya sepanjang ini, di bidang XY di sini ya, garis Y sama dengan min X. Grafiknya mungkin yang ini gitu. Cenderung tingginya segini. Jadi dari berbagai arah, kecenderungan tinggi setnya beda-beda. Kalau yang ini, lihat. Dari arah manapun, menuju 00, tinggi setnya menuju 0 semua. Dari sini juga, akhirnya menuju 0 semua nilai setnya. Nah, ini ada. Yang ini nggak ada. Begitu. Bisa? Oke. Saya hentikan dulu rekamannya ya.